Di beberapa pertemuan lalu kita selalu sedikit banyak membahas tentang atau selalu keluar istilah-istilah kayak gerakan kerja, ya, kegiatan kerja, terus bagaimana mengeluarkan suatu gerakan kerja yang efektif, suatu gerakan kerja yang efisien, selalu diarahkan seperti itu. Nah, tetapi pertemuan hari ini kita coba masuk lebih dalam tentang bagaimana caranya kita bisa menghasilkan suatu gerakan kerja yang masuk ke enase itu ya, efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien. Nah, di dalam ergonomi, dalam ergonomi itu ada yang namanya studi gerakan. Jadi di dalam ergonomi, suatu ilmu yang mempelajari tentang gerakan itu, kalau di ergonomi itu dipelajari di materi yang namanya studi gerakan. Nah, studi gerakan itu apa? Studi gerakan itu adalah suatu studi, ya, suatu riset terhadap beberapa gerakan bagian badan pekerja. Jadi beberapa gerakan badan dari pekerja, di mana gerakan ini digunakan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jadi gerakan yang dianggap sebagai gerakan yang harus kita atur itu adalah gerakan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya, jadi ada tujuannya. Dia punya fungsi, dia punya tujuan. Nah, di dalam kita mengeluarkan gerakan ini, ya, bagaimana caranya supaya gerakan ini bisa standar. Artinya gerakan kerjanya itu punya patokan. Ya, kalau kita bekerja di dalam sebuah sistem kerja, bagaimana caranya supaya produktivitas dari pekerjaan itu terjamin. Ya, misalnya kalau cara belajar ya, misalnya ya cara belajar, kita sudah dapat satu cara belajar yang kita anggap itu paling efektif, di mana kita bisa ukur itu efektif, menghasilkan hasil yang paling baik. Ya, misalnya kalau hasil belajar ya dalam bentuk nilai ya misalnya ya. Kita sudah punya standar bagaimana cara saya belajar itu yang efektif. Ya. Terus cara belajar ini karena kita sudah anggap efektif, maka harus kita standarkan. Harus kita standarkan. Artinya, cara belajar ini bisa kita pakai untuk segala macam jenis pelajaran atau jenis mata kuliah. Ya, bisa digunakan untuk mata kuliah A, bisa digunakan untuk mata kuliah B, bisa digunakan untuk mata kuliah C. Ya, karena memang sudah distandarkan. Yang dimaksud dengan standar itu apa? Jadi prosedur-prosedur yang harus kita lakukan itu sudah diurutkan. Ya, pertama saya harus ngapain, kedua harus ngapain, ketiga harus ngapain. Nah, itu kan sudah dalam bentuk suatu standar yang baku. Ya. Kalau hasilnya, bagaimana hasilnya supaya terjamin? Kita tinggal ikutin aja standar yang sudah kita tentukan itu. Ya, saat kita mengikuti standar yang sudah dibakukan itu, maka hasilnya itu paling nggak kan bisa mendekati dengan hasil yang sebelum-sebelumnya. Ya. Atau kalau dalam kaitannya pekerjaan, suatu pekerjaan ya, bagaimana supaya hasil dari pekerjaan ini bisa sama terus. Kalau saya mau membuat, misalnya mengupas apa kentang atau sayur gitu ya. Bagaimana caranya supaya setiap uh, pengupasan satu buah itu sayur, kentang atau wortel itu waktunya bisa sama. Satu kentang harus dikupas dalam waktu 1 menit. Nanti kentang yang kedua itu harus dikupas dalam waktu 1 menit juga. Nanti kentang yang ketiga juga harus dikupas dalam waktu 1 menit. Sampai kentang yang ke 100 atau bahkan yang ke 1000, ya 1000 kentang yang ke 1000 ini harus dikupas juga dalam waktu yang 1 menit ini. Bagaimana itu caranya ya? Setiap gerakan kerja yang akan kita lakukan itu sudah diurutkan. Ya, gerakan kerja pertama itu bagaimana, gerakan kerja kedua itu bagaimana, sampai gerakan kerja keseluruhannya itu selesai. Ya, itu yang dimaksud dengan gerakan yang standar. Standar itu artinya batas minimal yang harus kita capai. Ya, sama dengan batas standar kelulusan. Standar kelulusan itu kan minimal 56 ya kalau nilai mata kuliah. Kita harus mencapai nilai 56 ke atas. Kalau di bawah 56 bagaimana? Itu tidak mencapai standar kelulusan. Atau standar kelulusan untuk
mendapatkan gelar sarjana. Itu minimal standarnya adalah 144 SKS. Ya, kalau kurang dari 144 bagaimana? Tidak bisa, berarti belum mencapai standar. Ya. Jadi standar itu bisa berupa seperti itu. Nah, gerakan kerja atau kegiatan atau apapun itu yang kita akan standarkan itu harus dijamin dulu bahwa itu merupakan gerakan kerja atau standar yang paling efektif dan efisien. Ya, kalau kita mau standarkan cara belajar, ya kita harus yakinkan dulu bahwa cara belajar seperti ini memang hasilnya yang paling baik. Ya, bisa dalam bentuk nilai. Atau kalau mau gerakan kerja, ini menghasilkan produktivitas yang paling baik ya dibandingkan dengan gerakan kerja yang lain, sehingga baru bisa kita standarkan. Nah, tujuannya apa? Studi gerakan ini kita sangat mengharapkan sekali bahwa gerakan-gerakan kerja, kegiatan-kegiatan kerja yang kita lakukan itu, ya yang tidak efektif dan efisien ini bisa kita kurangi atau bahkan bisa kita hilangkan. Harapannya adalah sampai ke tahap menghilangkan pasti. Ya, mungkin untuk permulaan bisa saja dikurangi pelan-pelan ya. Yang tadinya ada kegiatan tidak efektifnya 10, dikurangi jadi 1, 9. Nanti berikutnya dikurangi lagi jadi tinggal 8, dikurangi tinggal 7. Terus sampai akhirnya bisa dihilangkan. Ya, tujuan dari menghilangkan gerakan-gerakan kerja atau kegiatan-kegiatan kerja yang tidak efektif dan efisien ini, ujungnya itu pasti akan kita mengharapkan diperolehnya penghematan. Salah satunya itu waktu penyelesaian. Ya. Bisa waktu penyelesaian, ini pasti berhubungan dengan produktivitas. Kalau waktu penyelesaian bisa kita persingkat, artinya akan semakin banyak produk yang akan kita hasilkan. Ya, akan kita hasilkan. Misalnya tadi mengupas kentang, kalau saya bisa jamin bahwa setiap satu kentang ini bisa dikupas selama 1 menit, ya. Oh ternyata setelah kita evaluasi, masih ada kegiatan yang tidak efektif dan efisien. Misalnya apa? Misalnya mengganti pisau, misalnya ya, contohnya ya. Di mana harusnya mengganti pisau ini harusnya dilakukan di awal. Atau gini, mengganti pisau ini bisa kita hindari bila mana yang kita pakai itu dijamin bahwa ini pasti pisaunya tajam. Jadi alat bantu kerjanya memang sudah dirancang reliable. Jadi bisa diandalkan. Nah, itu bisa dihilangkan itu kegiatan tidak efektif dan tidak efisiennya. Sehingga bisa diperoleh waktu penyelesaian yang paling terbaik. Ya, dengan waktu penyelesaian yang terbaik ini, maka produktivitas bisa akan ditingkatkan. Oke. Ya. Selain itu juga diharapkan dengan adanya studi gerakan, ya, bisa dilakukan penghematan tenaga. Ya, bisa kita bayangkan lah kalau kita bisa menghilangkan dalam satu aktivitas, ya, menghilangkan kegiatan yang tidak efektif, yang tidak ada gunanya, itu pasti kita bisa menghemat tenaga kita. Ya, kalau mau mukul palu misalnya, nggak perlu lah palunya diputar-putar, karena itu sebetulnya kan menghabiskan tenaga ya, menghabiskan tenaga. Atau juga selain penghematan tenaga, bisa juga penghematan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Contohnya kayak tadi, pisau tadi ya, harusnya tidak perlu mengganti pisau, tetapi kita rancangkan saja memang pisau itu yang reliable, ya, yang bisa mengupas kentang dengan cepat. Gitu. Jadi tujuan utamanya adalah itu di dalam studi gerakan. Nah, di dalam studi gerakan itu ada 2 macam. Ya, yang pertama itu adalah visual motion study, di mana pengamatan ini dilakukan secara visual ya terhadap operasi kerja. Jadi saat pekerja ini sedang melakukan pekerjaannya, kita amati. Ya, kita amati terus kita buat peta. Kalau di ergonomi itu dibilangnya peta proses operasi. Atau ini banyak juga dipakai di mata kuliah yang membutuhkan prosedur teknis ya, itu biasanya dipakai juga OPC atau peta proses operasi. Jadi peta proses operasi ini menjelaskan gambaran tentang
urutan dari kegiatan yang dilakukan oleh operator. Misalnya gerakan pertama, operator sedang apa? Ya, melakukan aktivitas apa? Kalau dia butuhkan alat bantu kerja atau mesin, maka ditulis. Itu ada mesinnya. Ya. Nanti ada ini lingkaran, operasi ke satu. Jadi di sini ada ini kegiatannya apa? Misalnya sedang menjangkau buku misalnya ya. Menjangkau buku dengan alat bantu tidak. Kalau dengan alat bantu kita tambahkan di sini. Tapi ini teknis sekali ya, teknis sekali. Yang saya mau tekankan sebetulnya lebih ke prinsip dari dua macam studi gerakan ini. Yang pertama itu harus dilakukan secara langsung, jadi mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh operator. Yang kedua itu secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung. Jadi operator yang sedang bekerja ini kita rekam dengan alat perekam, lalu dari hasil rekaman ini baru kita analisis. Ya, biasanya untuk micromotion itu untuk gerakan-gerakan kerja atau aktivitas-aktivitas kerja yang dilakukan sangat cepat. Ya, biasanya seperti itu ya. Kegiatannya cepat sekali, kurang dari 5 detik sudah selesai. Ya, terus dia melakukan gerakan yang sama lagi nanti 5 detik. Sebetulnya repetitif, contohnya kayak tadi mengupas kentang. Ya, sehari-hari dia harus mengupas kentang. Kentang satu dikupas, kentang dua dikupas, kentang ketiga dikupas, terus saja sampai selesai pekerjaannya. Itu kan sangat cepat sekali. Ya, sangat-sangat cepat sekali. Gimana caranya kita mengamati pekerjaan yang sangat cepat? Itu kan sulit ya, makanya diberikan alat bantu kerja berupa alat perekam. Kalau di alat perekam itu kita bisa slow motion. Nah, ya sering lihat ya video-video slow motion. Nah, di gerakan kerja juga lebih enaknya begitu. Kalau gerakan kerja yang sangat cepat, kita slow motion. Dia ngapain nih pertama? Terus kedua ngapain? Ketiga ngapain? Keempat ngapain? Terus sampai siklus kerja yang pertama itu selesai. Ya, siklus kerja yang pertama itu selesai. Baru kita amati. Terus kita analisis, mana sih gerakan kerja yang kita anggap itu ini pemborosan nih, ini harusnya tidak perlu nih mengeluarkan gerakan ini. Ya, harusnya tidak ada nih gerakan ini. Gitu. Saat gerakan-gerakan itu dihilangkan ya tadi waktu penyelesaiannya akan bisa lebih cepat. Nah, di visual motion dan micro motion study ini ada perbedaan yang sangat fundamental sekali, yang sangat mendasar sekali. Kalau di visual motion study, yang kita amati itu adalah prinsip-prinsip dari ekonomi gerakan. Nah, ini nanti kita akan pelajari sebentar lagi ya. Yang kita amati itu prinsip-prinsip dari ekonomi gerakan. Tapi kalau di micro motion study, ini lebih dalam lagi. Jadi kalau visual motion hanya kegiatan yang nampak dalam artian keseluruhan, ya dalam artian keseluruhan. Tapi kalau di micro motion udah masuk ke gerakan kerja terkecil. Ya, ada gerakan kerja terkecil. Kalau visual motion enggak, dia enggak gerakan kerja terkecil, dia gerakan kerja keseluruhan. Misalnya membaca buku, nah itu udah gerakan kerja keseluruhan. Ya. Terus membalik halaman, itu udah gerakan kerja keseluruhan sebetulnya. Tetapi kalau di micro motion dilihat per elemen gerakannya. Ya, waktu kita mau membaca buku itu prosesnya nggak langsung baca buku. Pertama kita harus ngapain? Pertama kita harus tangan ini menjangkau bukunya dulu. Ya, setelah tangan menjangkau buku, lalu tangan ngapain? Tangan ini memegang buku. Nanti setelah memegang buku dia apain? Dia akan bawa. Dia membawa buku. Ya, nanti setelah membawa buku ngapain? Nah, jadi prosesnya panjang, yang micro motion. Karena sangat kecil sekali. Gerakan kerja ini bisa dilakukan dalam satuan waktunya udah mikro. Ya, bukan lagi detik, tapi mikro detik. Menjangkau buku itu 0,05 detik. Atau ada lagi membawa buku ini misalnya 0,3 detik. Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan mata kita untuk melihat gerakan kerja yang seperti itu, wah itu sangat sulit sekali ya. Bahkan hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin kita bisa mengamati gerakan kerja yang begitu cepat. Ya, yang bisa melakukan itu hanya Spider-Man. Ya, hanya Spider-Man dengan indera laba-labanya. Kalau manusia biasa nggak mungkin.
Nah, di micromotion sedikit membahas, sedikit aja. Di micromotion itu ada 17 elemen gerakan dasar. Ya, ada mencari, ada memilih, memegang, menjangkau, membawa, lalu memegang untuk memakai, melepas, mengarahkan, memeriksa, merakit, memakai. Ini ada 17 elemen gerakan yang bisa kita gunakan. Ya, jadi bisa kita bayangkan lah, masing-masing elemen gerakan ini, itu waktunya sangat singkat sekali. Ada yang hanya 0,3 detik, ada yang hanya 0,1 detik. Ya, betapa sulitnya kita mengamati dengan mata. Makanya dibutuhkan suatu alat. Maaf, saya tanya. Mau tunggu sebentar ya. Oke. Ya, karena gerakan kerjanya begitu cepat, maka kita membutuhkan alat bantu rekam, yaitu yang visual motion. Lalu yang visual motion bagaimana? Karena visual motion kan tadi udah disinggung ya, gerakan kerjanya ini merupakan gerakan kerja keseluruhan, artinya kita tidak lihat secara detail, tetapi hanya tujuan pergerakannya. Nah, bagaimana caranya kita uh, bisa merancang suatu gerakan itu yang ekonomis? Ada yang namanya prinsip ekonomi gerakan. Ya, ada prinsip ekonomi gerakan. Ini ada beberapa prinsip yang bisa kita aplikasikan di dalam suatu kegiatan kerja. Ya, kita coba bahas satu-satu. Prinsip ekonomi gerakan yang pertama ini adalah prinsip ekonomi gerakan yang dihubungkan dengan tubuh manusia dan gerakannya. Jadi ada hubungan antara tubuh manusia dan gerakannya. Bagaimana gerakan yang harus kita keluarkan? Yang pertama itu adalah kedua tangan ini sebaiknya memulai dan mengakhiri gerakan pada saat yang sama. Ya, jadi tangan ini kita mulai dan kita mulai pada saat awalnya dan selesainya bareng. Dan kedua tangan ya, jangan hanya salah satu tangan yang memulai duluan. Atau jangan salah satu tangan yang selesai duluan. Ini supaya kita mencoba untuk mengimbangi beban dari kedua tangan. Jadi beban kedua tangan itu harus sama. Salah satu cara supaya beban tangannya itu sama bagaimana? Mereka mulai bareng, lalu mereka selesai bareng. Ini kayak kerja kelompok jadinya kan. Kalau kerja kelompok kan harus begitu. Yuk kita mulai bareng. Lalu dikerjakan, kalau ada kesulitan dari anggota kelompok yang lain, kita bantu. Ya, nanti saat semua pekerjaan sudah selesai, pekerjaan kelompoknya selesai, semuanya akan selesai berbareng. Tujuannya adalah itu, ya supaya beban kerja ini bisa diimbangi, baik tangan kiri, baik tangan kanannya. Nah, yang kedua juga sama nih yang B. Kedua tangan sebaiknya tidak menganggur pada saat yang sama, kecuali pada saat istirahat. Jadi memang diharapkan antara kedua tangan ini, ya tangan kiri atau tangan kanan ini, jangan salah satunya menganggur. Daripada tangan kiri atau tangan kanannya menganggur salah satunya, lebih baik dia gunakan untuk membantu kerja tangan yang lain. Lebih baik kan seperti itu. Terus, prinsip yang ketiga, gerakan kedua tangan ini akan lebih mudah jika satu terhadap lainnya simetris dan berlawanan arah. Memang lebih akan sangat mudah sekali kalau gerakan kerjanya tangan ini simetris. Ya, terus berlawanan arah. Saya selalu kasih contoh begini. Coba ya tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kiri itu bikin bentuk lingkaran. Ya, bentuk lingkaran. Tangan kanan bikin bentuk kotak atau segitiga. Itu kan tidak simetris ya. Itu bisa nggak dilakukan berbarengan? Itu saya jamin pasti akan sulit sekali. Sekalipun bisa, ya sekalipun bisa, itu membutuhkan konsentrasi yang sangat hebat ya. Harus konsentrasi banget itu supaya tangan kirinya bisa bisa bikin bentuk lingkaran, tangan kanannya itu bisa bentuk kotak atau segitiga. Ya, itu bisa, tapi konsentrasinya harus hebat sekali. Tapi bayangkan kalau ini dilakukan repetitif berulang-ulang. Wah, capek kita mikirnya kan. Ya konsentrasinya capek sekali. Makanya akan sangat lebih mudah kalau gerakan kerja ini bisa dilakukan simetris. Lebih mudah simetris dan berlawanan arah dibandingkan simetris satu arah.
Misalnya kalau bikin lingkaran, bikin tangan kiri dan tangan kanan itu bentuk lingkaran, yang satu arahnya searah jarum jam, tangan yang satunya lagi berlawanan arah jarum jam. Ini akan sangat mudah sekali. Ya, akan sangat mudah sekali dibandingkan kalau kita tidak simetris tadi. Gitu. Ini prinsip ekonomi gerakan yang ke C ya, yang C ada lagi. Nah, ini contohnya ya. Contohnya nih. Jangan ada salah satu tangan itu menganggur. Daripada dia menganggur, lebih baik dimanfaatkan untuk membantu tangan yang lain. Ini contohnya melakukan pekerjaan pengeboran, drilling. Ya, drilling. Kedua tangan ini apa namanya nih? Memegang benda kerja, menahan. Ya, menahan benda kerja. Jadi jangan yang satu nganggur. Apalagi kalau sambil salah satunya pegang smartphone. Nggak boleh. Mengendarai motor, tangan kanan di setang, tangan kirinya di smartphone itu juga nggak boleh. Karena memegang smartphone itu kan dianggap bukan kegiatan produktif, yaitu kegiatan konsumtif. Nggak ada manfaatnya di dalam mengendarai kendaraan, memegang smartphone. Makanya harus dihilangkan. Ya, hati-hati yang sering berkendara sambil memegang smartphone. Saran saya lebih baik menepi dulu, paling juga 1-2 menit. Selesai urusannya dengan smartphone-nya, dimasukkan lagi, lalu bisa lanjutkan perjalanan. Ya, hati-hati sekali. Oke, terus lanjut lagi. Prinsip yang keempat, kaitannya masih yang prinsip ekonomi gerakan pertama. Gerakan tangan atau badan itu sebaiknya dihemat. Atau yang diperlukan saja. Kita menghindari betul ada gerakan-gerakan kerja atau kegiatan-kegiatan kerja atau aktivitas-aktivitas kerja yang tidak diperlukan. Ya, yang tidak diperlukan. Kalau mau belajar ada apa kegiatan yang tidak diperlukannya? Ya buka smartphone-nya itu jangan di buka smartphone itu jangan dikerjakan karena itu tidak diperlukan. Ya, kita bisa melakukan kegiatan yang lain yang memang harusnya lebih produktif. Ya. Jadi sebaiknya gerakan kerja atau gerakan badan atau kegiatan atau aktivitas kerja yang dilakukan itu hanya yang diperlukan saja. Kalau tidak diperlukan, lebih baik kita eliminasi, kita hilangkan. Gitu. Nah, lanjut lagi. Pekerja ini sebaiknya dapat memanfaatkan momentum untuk membantu pekerjaannya. Apa itu momentum? Momentum itu adalah uh, suatu objek dikalikan dengan kecepatan. Ya, kalau ilustrasinya begini, bagaimana caranya supaya kalau ada mobil ya, mobil mogok, mendorong mobil ini bisa enak, bisa nyaman, bisa ringan bebannya. Memang pertama kali yang paling berat itu adalah menciptakan momentumnya ya. Menciptakan momentum itu paling berat sekali. Tetapi saat momentum itu sudah tercipta, maka kita tinggal memanfaatkan saja. Kalau mobil mau dorong mobil itu yang paling berat itu awalnya, saat kita mau dorong. Tetapi saat sudah maju itu mobil, dia sudah punya momentum, ya, sudah punya kecepatan. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk meringankan pekerjaan. Tinggal kita dorong sedikit, kita keluarkan tenaga sedikit, dia sudah meluncur, sudah jalan, sudah enak sekali. Ya dibandingkan kalau belum ada atau kalau tidak menggunakan momentum, gitu. Banyak sekali pekerjaan yang bisa kita manfaatkan dengan momentum. Misalnya mengangkat benda, ya, mengangkat suatu benda yang punya bobot, punya berat, kita bisa manfaatkan momentum. Misalnya apa, diayun dulu, ya diayun. Kalau mengangkat biasanya kita ngayun dengan bahu ya, supaya bisa lebih nyaman, supaya bisa lebih ringan. Gitu. Itu yang kelima, yang lanjut lagi. Ada lagi gerakan yang patah-patah atau banyak perubahan arah, ini akan memperlambat suatu gerakan tersebut. Jadi jangan sampai kegiatan yang kita lakukan itu atau gerakan kerja yang kita lakukan itu patah-patah. Maksudnya patah-patah kayak terputus-putus. Kalau mau menulis kan paling enak itu mengalir ya. Menulis, nggak patah-patah. Menulis itu paling cepat kalau kita mengalir gitu. Nggak dalam baru satu kata terus ada terdistract. Nah, salah satu yang menyebabkan contoh patah-patah itu adalah distraksi. Ya, ada distraksi dari lingkungan yang lain, mungkin diajak ngobrol. Ya. Lagi kita nulis enak-enak diajak ngobrol kan agak-agak sebel ya. Agak-agak sebel gitu. Lagi nulisnya enak banget ya diajak ngobrol. Baru satu kata kepatah ya. Menanggapi obrolan gitu. Nah, lebih baik jangan sampai gerakan yang patah-patah ini terjadi terus-menerus atau banyak perubahan arah. Ya, gitu. Jadi smooth, mengalir. Gerakan kerja atau aktivitas kerja itu harus mengalir supaya meningkatkan kenyamanan juga di dalam kita melakukan kegiatan tersebut. Nah, terus lanjut lagi,
Ada yang namanya gerakan balistik. Ya, gerakan balistik ini akan lebih cepat, menyenangkan, dan lebih daripada gerakan yang dikendalikan. Gerakan balistik ini juga memanfaatkan yang namanya momentum. Ya, ada momentumnya. Misalnya gini, uh, contohnya ini ya, ini ada yang memukul stick, ada dia mau memukul bola dengan stick. Waktu dia mengayunkan alat pemukul ini, ya, waktu mau mengayunkan, saya gitu, dia sudah mengayun nih, mengayun. Nah, saat dia sudah memberikan F atau gaya ini, hanya di awal saja, hanya di awal. Jadi saat waktu mau pertama kali mengayun, dia berikan F ini gaya, lalu sisanya ini dia hanya mengikuti gerakan balistiknya saja. Jadi kayak si sticknya ini punya punya udah punya F sendiri ya, sudah punya F sendiri, sudah punya gaya sendiri. Nah, nanti beberapa saat sebelum stick ini menyentuh bola, baru ditambahkan gaya lagi. Nah, ini biasanya teknik memukul yang paling hemat energi nih. Hanya diberikan gaya di awal, lalu manfaatkan gerakan balistiknya. Sesaat sebelum bola ini menyentuh stick, baru ditambahkan lagi gaya, tambahan F lagi. Nah, waktu si stick ini, kotak memukul ini meluncur mengikuti arahnya, nah ini merupakan gerakan balistik. Ya, ini akan lebih disukai, karena kita nggak perlu boros-boros energi. Ya, dia sudah mengalir, sudah meluncur sendiri. Gitu. Nah, gerakan-gerakan kerja ini dengan konsep balistik ini akan lebih enak sekali, akan lebih cepat, akan lebih nyaman sekali kita gunakan. Ya. Bisa diaplikasikan di banyak sekali kegiatan-kegiatan kerja. Nah, biasanya kalau gerakan balistik ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kecepatan atau ada bebannya berat, gitu. Ya, bebannya berat, terus dia butuh kecepatan, ini bisa dimanfaatkan gerakan balistik. Kalau mau mengangkat, misalnya karung beras ya dari satu titik ke titik sini, ini biasanya lebih gampangnya gimana? Kalau ini orangnya, ini diayun, diangkat ini, terus diayun, nah, itu ada balistiknya. Ini akan lebih enak diayun. Gitu ya, itu untuk gerakan balistik. Prinsip yang pertama, ada satu lagi, ada dua lagi. Nah, gerakan tangan atau badan sebaiknya dihemat. Oh, ini udah masuk sebetulnya di yang tadi ya, kurang lebih hampir sama lah. Sebaiknya dihemat. Terus dirancang semudah-mudahnya. Jadi waktu kita mau merancang suatu pekerjaan, suatu kegiatan, itu sebisa mungkin kita rancang dengan semudah-mudahnya. Artinya ini akan bisa dilakukan oleh orang lain tanpa kesulitan. Ya, jangan sampai apa yang kita rancangkan itu hanya bisa kita lakukan untuk kita sendiri. Bagaimana kita mau menstandarkan kalau ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain? Itu kan nggak mungkin. Makanya harus kita rancang supaya ini bisa dikerjakan dengan semudah-mudahnya. Ya, selain itu juga dengan irama kerja atau kecepatan kerja yang alami. Artinya dia tidak terburu-buru. Kalau kita mau menulis ya, setiap orang itu pasti punya irama tulisan yang berbeda-beda. Ada yang kecepatan tulisannya itu bisa sampai 5 kata per detik, ada itu. Ada yang bisa sampai 10 kata per detik, wah cepat banget itu 10 kata per detik. Terlalu cepat itu. Atau dalam satuan huruf deh, word per minute. Ada yang 100 huruf per menit. Itu kan beda-beda, setiap orang tuh punya beda-beda ya. Nah, itu maksudnya ke irama kerja, cari yang paling alami aja. Seberapa besar sih yang paling alami, yang kita nggak merasa terlalu cepat, terus juga kita nggak merasa ini terlalu lambat. Ya, kecepatan jalan, setiap orang pasti beda. Kecepatan jalan orang Indonesia, misalnya dibandingkan dengan orang Jepang, itu jauh beda. Biasanya karena orang Jepang lebih terbiasa jalan kaki di semua aktivitasnya, mereka biasa lebih cepat gitu. Jalannya cepat loh. Wah, dibandingkan kita, kadang-kala kalau mau ke warung aja bawa sepeda motor, padahal jaraknya cuma 100 meter. Aduh, mau beli teh kotak ke Indomaret, naik sepeda motor, nggak mau jalan. Makanya akan ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah, kita cari yang paling alamiah, itu yang mana. Ya, terus yang terakhir, usahakan sesedikit mungkin gerakan mata. Ada eye tractor atau eye movement. Eye movement itu gerakan mata. Ya, kalau ini
mata kita, ya, sudut pandangnya ini kita batasi, ya, hanya sampai 30 sampai 45 derajat, itu nggak boleh lebih. Karena kalau lebih, misalnya dari menoleh ya, menoleh itu terlalu panjang sudutnya, maka ini akan lebih lelah. Ya. Kalau nggak percaya, cobain aja mengendarai mobil atau sepeda motor, setiap 1 menit kita lirik spion. Setiap 1 menit lirik spion, dijamin 30 menit kemudian itu capek pasti. Apalagi kalau mengendarain mobil, waduh, sudutnya kan lebih luas ya, sudutnya lebih luas, kita noleh ke spion sebelah kiri aja itu luas banget itu sudutnya. Terus kita harus balik ke kanan, terus balik ke tengah, itu capek. Ya, diusahakan gerakan mata ini bisa lebih kecil sudutnya. Ya, untuk beberapa mobil ini sudah ada yang dirancang. Jadi kalau ini kabin, ya, biasanya kan spion itu ada di luar ya. Ada beberapa mobil itu yang sudah menyatakan spionnya itu di layar kecil di dalamnya. Ya. Ada yang begini, ini layar spionnya, jadi nggak di sini. Dia pakai LCD screen. Ini mungkin ada kamera untuk melihat ini, dia tinggal lihat di sini. Ini kan terjadi sudut pandang yang lebih kecil ya, yang tadinya segini, dia bisa kurangi jadi hanya segini. Ada alasan, kenapa nggak dibuat di tengah aja sih layarnya? Nah, ini ada kognitifnya, ya, ada kecenderungan manusianya ini untuk, kalau di kita itu belajar yang namanya Pokayoke. Pokayoke itu mistake proofing. Jadi mistake proofing kayak pengendalian terjadinya kesalahan. Ya, pengendalian terjadinya kesalahan. Kalau layar spion kita letakkan di tengah ini memungkinkan terjadinya kesalahan atau keliru di dalam mempersepsikan ini spion kiri atau spion kanannya. Walaupun sudah diletakkan berdampingan, tetapi masih bisa terjadi kesalahan. Nah, kalau ini dipindah, ini diletakkan di sini, maka ini bisa terjamin bahwa yang kita lihat ini adalah spion kiri, ini ada ya, yang ini adalah spion kanan. Itu alasan kenapa nggak diletakkan di tengah. Ini konsep mistake proofing, ya, membuktikan atau menghindari terjadinya kesalahan. Gitu. Terus ada lagi, kenapa nggak kalau spion belakang itu nggak diletakkan di tengah? Itu sama, menghindari terjadinya kesalahan pembacaan, makanya tetap diletakkan di atas, ya, untuk spion belakang ya. Gitu. Jadi ini yang terakhir untuk prinsip ekonomi gerakan yang pertama. Nah, yang kedua ada lagi. Prinsip ekonomi gerakan dihubungkan dengan tata letak tempat kerja. Kalau yang tadi dihubungkan dengan gerakan kerja, sekarang dengan tempat kerjanya. Layout tempat kerja kita itu pasti kan kita membutuhkan alat-alat bantu kerja. Ya, banyak, bisa pulpen, bisa penghapus, bisa staples, bisa pensil, ya, banyak sekali. Nah, alat-alat ini kita letakkan di tempat yang tetap. Jadi ada fix gitu tempatnya. Jadi saat kita mau mencari, kita mau menggunakan alat itu, kita nggak akan kesulitan mencari. Ya, mungkin kalau ada yang di rumah nih, pasti orang tuanya selalu bilang, kalau habis pakai taruh tempatnya lagi ya, gitu kan. Kalau pakai gunting taruh lagi tempatnya ya. Kalau pakai pisau taruh lagi tempatnya ya. Selalu dibilang begitu ya. Ya, itu untuk apa? Supaya waktu kita mau menggunakan lagi itu sudah pada posisi yang tetap. Kita nggak perlu bingung lagi carinya di mana. Saya mau pakai pulpen, saya sudah tahu ada di mana tempatnya. Ya. Bahkan kalau sudah terbiasa, itu kita nggak perlu melihat lagi. Kita tinggal menjangkau tangan ini ada di mana. Ya, menjangkau ada di mana. Panel kontrol sepeda motor atau mobil misalnya. Itu posisinya kan sudah fix semua. Saya kalau mau gunakan sen gitu ada di balik setir dan dia nggak berubah. Karena kita sudah hafal, kita nggak perlu lagi lihat, oh, sen kiri mana, sen kanan mana, yang nggak perlu. Karena kita sudah hafal itu. Kita sudah bisa lihat, kita sudah bisa tahu, tinggal kita gunakan. Ini keunggulannya kalau tempat peralatan kerja itu diletakkan pada posisi yang tetap, jadi tidak ada perubahan-perubahan. Nah, yang kedua, saat kita meletakkan alat-alat itu atau bahan-bahan ini, ya, atau alat kerja, alat bantu kerja, kita tempatkan pada tempat yang mudah dijangkau, terus cepat dijangkau, terus juga enak untuk dicapai. Gimana caranya supaya mudah dijangkau, enak dicapai? Ya masih dalam radius jangkauan. Radius jangkauan kita itu berapa sih panjangnya? Nah, di antropometri itu kan ada ya. Kalau ini manusianya, ya,
manusia ini punya jangkauan tangan. Misalnya panjang tangannya itu ada yang 60 cm, 60 ada yang 75 cm. Nah, supaya mudah dicapai berarti masih dalam batas radius jangkauan tangan, bisa 75 cm, bisa 60 cm. Jangan berlebih. Kalau jangkauan tangannya di sini, kita letakkan di sini, ya dia jadi nggak mudah dicapai. Terus bisa bisa nggak cepat ini. Ada lagi gerakan kerjanya yang tidak alamiah karena dia harus menjangkau lebih jauh. Gitu, dia harus menjangkau lebih jauh sehingga tidak nyaman. Ya, kita letakkan sesuai dengan jangkauan tangan kita, itu akan lebih bagus sekali. Contohnya seperti ini. Ya, ini ada dua bagian. Ada dua bagian. Nah, ini ada dua bagian. Bagian pertama adalah orang yang ini masih dalam jangkauan tangan dia. Lalu ini dalam jangkauan tangannya saya. Nggak ada yang diletakkan di sini untuk digunakan oleh orang ini, karena dia harus menjangkau terlalu jauh. Ini nggak boleh. Tetap dalam jangkauan dan posisinya fix ya, tidak berubah-ubah. Awalnya ini ada kalkulator di sini, selesai dia pakai maka posisinya harus ada di sini lagi. Ini pun sama ini, kacamata juga sama. Terus ini contoh yang berantakan. Wah, penempatannya tidak teratur, tidak rapih. Nah, ini kan bisa berubah-berubah nih. Ini lem, ini pulpen. Nanti saat buku ini berpindah, ini pasti akan berubah posisi. Dia pasti akan berubah posisi. Saat berubah posisi kita harus, kalau mau mengambil itu harus mikir lagi, ini lem saya ada di mana ya sebelumnya. Terus sekarang ada di mana ya, gitu kan. Ternyata selip di mana gitu, kita cari-cari. Nah, kegiatan-kegiatan itu kan sangat tidak efektif sekali, membuang-buang energi, membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga. Ini harusnya bisa kita hilangkan. Terus ada lagi ya, tempat penyimpanan bahan sebisa mungkin memanfaatkan prinsip gaya berat. Maaf, itu sebentar. Oke. Ya, tempat penyimpanan bahan ini sebisa mungkin memanfaatkan prinsip gaya berat. Ini kayak ada di alat-alat apa tuh vending machine ya. Ada vending machine minuman kaleng itu ya. Ini kan ada kaleng. Nah, ini waktu ini jatuh, nah, dia mengalir set dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Atau banyak sekali yang bisa memanfaatkan prinsip gaya berat. Jadi otomatis waktu kita misalnya ini ya, ini kalau ada penyimpanan ini beras, waktu kita ambil ini bisa naik saya otomatis. Jadi kita nggak perlu nunggu sampai nanti berasnya ini di tahap di karung yang terakhir habis, ini habis, ini naik. Jadi posisi kerjanya itu tetap dalam posisi yang alami, dia nggak perlu nunggu. Ini akan sangat baik sekali kalau kita bisa rancang seperti ini. Ya, terus ada lagi mekanisme penyaluran objek itu harus dirancang dengan baik. Ya, artinya waktu kita mau menyalurkan satu objek dari satu tempat ke tempat yang lain, ini ada mekanismenya. Ya, kalau di pabrik ya bisa dengan belt conveyor, ada konveyornya, atau bisa juga dengan ada troli gitu ya. Ada troli itu kan salah satu contoh mekanisme penyaluran objek. Ya sudah ada caranya, jadi nggak sembarang main angkat lempar gitu, itu sangat tidak baik sekali. Ini contohnya nih yang tadi berantakan ya, berantakan sekali nih. Terus ada lagi ini, nah biasanya gini saat kita melakukan pekerjaan dengan alat bantu kerja, ya saya pertama menggunakan pulpen, kedua menggunakan tip X, ketiga menggunakan pensil, ya itu kita urutkan alat-alat itu sedemikian rupa ya, sehingga urutan ini bisa menghasilkan urutan kegiatan yang terbaik. Misalnya pertama saya harus
menggunakan A, kedua menggunakan alat B, kedua menggunakan alat C, ketiga menggunakan alat D, keempat menggunakan alat C. Nah, ini sudah berurutan. Fungsinya apa? Fungsinya juga salah satunya untuk kita diberikan informasi. Misalnya saya lagi pakai C ya, ini kan C pasti hilang. Ya, terus bingung, saya tadi pakai alat yang C, habis itu yang mana ya? Kalau habis C, wah udah ada nih, udah ada urutannya. D, nanti dia pakai D. Habis D apa ya? Oh udah ada urutannya ini, letakkannya berurutan. Ya C. Terus ada lagi E. Jadi sudah ada urutan-urutannya. Ini membantu kita di dalam urutan proses juga. Kita nggak perlu mikir lagi. Ya, saya sudah melakukan proses apa nih? Selanjutnya proses apa nih? Tapi sudah ada urutan-urutannya yang mendukung itu. Ya, gitu. Ini yang E ya. Atau kalau mau merakit suatu benda, sudah kita urutkan. Benda pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sudah ada urutan-urutan. Nah, kita ambil satu, kita ambil dua, nanti ambil tiga, nanti ambil empat, nanti ambil lima. Ya, gitu. Ini yang E. Yang F, tinggi tempat kerja dan kursi memungkinkan pekerja melakukan aktivitas dengan posisi berdiri atau duduk. Jika posisi kerjanya berdiri, maka dirancangkan supaya tetap aktivitas pekerjaan berdiri ini dilakukan dengan nyaman. Misalnya kalau berdiri ya meja kerja berdirinya itu sesuai dengan tingginya. Kalau pekerjaan yang dibutuhkan kepresisian tinggi, berarti harus sekitar 30 cm di atas siku. Ya, di atas siku. Kalau pekerjaan dengan tingkat kepresisian biasa gitu, terus bebannya biasa, berarti setinggi siku. Tapi kalau pekerjaan berat membutuhkan tenaga, kurang lebih 30 sampai 50 cm di bawah siku. Ya, ini aturan yang bisa kita pakai supaya tetap aktivitas kerja berdiri atau aktivitas kerja duduk itu bisa dilakukan dengan nyaman. Yang F. Ini contohnya, ini masih yang sama ya, beberapa kali. Nah, posisi duduknya, karena ini tingkat kepresisian biasa, dia nggak menulis ya, hanya membaca, maka di tingginya itu sesuai dengan tinggi siku. Sesuai dengan tinggi siku. Ini juga sama. Ini tingkat kepresisian lebih tinggi dibandingkan pekerjaan yang ini. Makanya ini lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Atau bisa diatur dengan tinggi kursi yang bisa naik turun. Ini kursinya bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Sesuaikan dengan kebutuhan. Ini akan lebih enak sekali ini. Ini lagi ya. Nah ini kelihatan nih kan, sangat tidak nyaman sekali. Ini pekerjaannya pekerjaan presisi tinggi. Presisi tinggi, tapi lihat dia harus sampai begini. Ya, idealnya kan harusnya lebih tinggi. Idealnya harusnya lebih tinggi ini. Ini jadi begini, ini bayangnya kalau kita lakukan ini 3-4 jam, itu punggung itu rasanya gimana ya? Pasti capek sekali. Terus lagi ini, kita lihat nggak nyaman sekali duduknya kayak begini. Tipe kursinya juga harus dibuat lebih nyaman, jangan seperti ini. Tapi bisa seperti ini, ya, bisa nyaman digunakan. Ini kan kayak, aduh, ini kasihan sekali ini dia duduk begini. Ini menghalangi atau mengurangi tingkat pandangan. Ya, visibility-nya sangat kurang sekali. Kalau begini kan lebih nyaman. Tingginya enak, terus dia bisa menjangkau sudut pandangnya lebih luas, bisa lihat kiri, kanan, depan, ya, lebih baik sekali. Lalu yang terakhir, tentang pencahayaan. Ya, kita udah belajar tuh tentang lingkungan kerja fisik, tentang pencahayaan. Bagaimana pencahayaan ini sangat berpengaruh sekali terhadap produktivitas kerja. Ya, produktivitas kerja itu kan dipengaruhi dari tingkat kelelahannya. Kalau kelelahannya cepat sekali terjadi, maka produktivitasnya juga akan menurun. Ya, makanya pencahayaan ini harus kita atur sehingga membentuk kondisi yang baik untuk kita bisa melakukan penglihatan, ya, membaca, melakukan pekerjaan apa, ya, gitu. Nah, prinsip yang terakhir ini prinsip yang ketiga. Ini berkaitan dengan perancangan peralatan. Kita udah belajar ya di beberapa materi yang lalu bagaimana kita merancang suatu peralatan. Nah, ini berhubungan dengan itu. Ya. Nah, sebisa mungkin peralatan yang kita rancang ini kalau memang bisa ya, itu dipindahkan kontrolnya di kaki. Jadi ada kontrolnya di kaki, jangan di tangan. Itu alasan kenapa mobil itu lebih banyaknya kontrol utamanya kan adanya di kaki. Ya, ada gas, rem, kopling, terus untuk
kontrol-kontrol yang biasa itu adanya di tangan. Di mesin-mesin industri itu sekarang udah banyak yang kontrolnya di kaki. Ya, sudah banyak. Tetapi entah kenapa kalau sepeda motor makin banyak kontrolnya di tangan ya. Saya bingung juga itu. Padahal kalau prinsip ergonomi sebisa mungkin kontrolnya di kaki semua. Kalau dulu yang model-model belum matic ya, kan rem sama persneling itu di kaki kan. Rem sama persneling di kaki. Sekarang dipindahkan ke tangan semua. Entahlah itu anomali itu namanya. Kalau bisa dengan kaki akan sangat lebih baik sekali. Gitu ya. Selain itu peralatan dirancang multiguna. Ini contoh palu, kalau zaman sebelum palu ini muncul, ini dua-duanya untuk mukul. Ya, sekarang diganti. Kalau saya mau cabut paku, nggak perlu lagi pakai tam. Pakai palu yang gini aja bentuknya. Ini udah jadi dua fungsi di dalam satu alat. Satu untuk mukul, satu untuk mencabut paku. Yang tadinya ini dilakukan oleh tam, sekarang bisa dilakukan oleh ini. Ya. Dan banyak sekali. Contohnya smartphone juga itu udah penggabungan device. Ya, penggabungan banyak sekali fungsi alat elektronik. Ya, di smartphone kita itu, wah, itu luar biasa fungsi. Terus yang ketiga, perancangan ini dirancang supaya mudah di dalam pemegangan. Ya, kemarin sudah kita belajar tuh, diameter pegangan harus nyaman, harus sesuai. Terus kalau jari tangan ini harus melakukan gerakan sendiri-sendiri. Misalnya mengetik, ya mengetik itu kan melakukan gerakan sendiri-sendiri. Nah, beban yang didistribusikan pada jari itu harus sesuai dengan beban di masing-masing jari. Nanti ada contohnya. Sebetulnya keyboard yang kita pakai itu keyboard yang jauh dari ergonomis sebetulnya. Karena beban Oke, terus tadi ya, keyboard yang sering sekali kita pakai yang beredar sekarang itu sebetulnya itu keyboard yang sangat tidak ergonomis. Tetapi sudah keburu populer, sudah keburu terkenal, sudah keburu terdistribusi, akhirnya ya dengan terpaksa ya ini yang kita pakai gunakan. Padahal eh, beban jari yang paling maksimal dengan keyboard QWERTY yang kita pakai itu paling banyak itu adanya di jari jari manis. Itu paling banyak itu adanya di jari manis. Itu beban paling tinggi. Padahal harusnya beban ini kan beban jari itu harus dipertimbangkan dari berapa besarnya kekuatan masing-masing jari. Ya, jari tangan kita itu paling besar kekuatannya adanya di jempol. Harusnya jempol ini yang paling banyak bebannya. Tetapi enggak. Jempol hanya dipakai untuk space saja. Space gitu. Hanya dipakai untuk space saja. Yang paling banyak itu jari manis, jari tengah. Ini kalau ngetiknya sudah 10 jari ya. Kalau ngetiknya masih 2 jari ya beban terberatnya ada di jari telunjuk jadinya. Ini kalau udah 10 jari ini ngetik. Gitu. Harusnya didistribusikan sesuai dengan kekuatan masing-masing jari. Nah, ini contoh ya. Alat pancing. Alat pancing yang tadinya begini, ini kan gerakan kerjanya tidak normal. Nah, kalau ini gerakan kerjanya jadi normal. Ini sudah kita bahas. Atau pisau. Ya, pisau. Kenapa dibuat melengkung? Supaya tadi posisi pemegangannya itu tetap dalam posisi yang normal. Ya, gitu. Ini juga kan dibuat melengkung kan, ini juga tuh ininya supaya ini tetap pemegangannya begini, ini yang berubah atau ini yang berubah atau ini atau ini atau ini. Ini digunakan supaya dirancang supaya tetap saat penggunaannya itu dalam posisi kerja yang alamiah. Ini bor, mesin drilling. Mesin drilling ini begini, kalau ini kan dia pegang tangannya di sini. Nah, padahal bebannya di sini, ini jadi begini nih. Directionnya F-nya, jadi nggak nyaman. Tapi kalau kita bisa buat begini, nah, ini pegangannya jadinya di sini. Tangan tuh memegang di sini. Hop, hop. Nah, sesuai dengan gaya F yang kita buat. Tegak lurus. Gitu, ya. Nah, ini cara posisi tangan di dalam kita menggunakan keyboard. Harusnya lurus.
Nanti yang bergerak ini jarinya. Seret, 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 seret. Ini salah. Ini salah, apalagi ini juga salah. Ini salah karena ini begini. Kalau ini lurus. Ini salah, yang benar begini. Ini juga, ini lurus. Ini salah. Ini biasanya yang begini tuh gamers nih. Ya, yang suka main game online di komputer. Biasanya begini nih, bahkan ada yang keyboardnya sampai miring nggak karuan. Kalau lihat keyboardnya miring-miring nggak karuan. Terus ada lagi, masih prinsip yang ketiga, roda tangan, palang, dan alat sejenis diatur agar badan dapat melayani dengan posisi yang baik dan tenaga minimum. Jadi ada dua, posisinya harus baik, tinggi setir, sepeda motor atau tinggi setir mobil, itu harus diatur tinggiannya supaya tetap dalam kita memanipulasi itu tetap nyaman, ya, tetap dengan posisi yang baik. Terus juga dengan tenaga yang lebih minimum. Ya, kalau mobil-mobil zaman dulu itu belum ada yang namanya power steering. Ya, power steering itu fungsinya kan untuk kalau kita mau belok, kita dibantu sama mekanisme hidrolik. Jadi dia bisa balik sendiri. Itu power steering. Bayangin aja kalau mobil besar nggak ada power steering itu wah, kita mau terbang yang segede 1 meter, diameter 1 meter itu kan beratnya minta ampun, sangat berat sekali. Bisa dirancang seperti ini. Ya. Terus ini contoh-contohnya lagi yang mekanisme penyaluran. Nah, ini menggunakan gravitasi. Contoh ini kalau mau ngambil di bawahnya, ya turun truk gitu ya. Prinsip gravitasi. Ini udah tadi ya pencahayaan. Nah, tadi saya bahas sedikit nih tentang keyboard. Ini fakta ya yang ada tentang keyboard QWERTY yang kita gunakan sampai saat ini. Sebetulnya keyboard QWERTY ini sangat-sangat tidak mempertimbangkan masalah ergonomik dari manusia. Ya, kalau kita lihat mungkin nggak pernah kurang begitu kerasa ya. Tetapi sebetulnya sudah ada riset. Ya, sudah ada riset dari hasil pengukuran beban kerja tangan kiri dan tangan kanan saat mengetik. Ternyata tangan kiri itu beban kerjanya itu lebih besar daripada tangan kanan. Ya. Padahal nggak semua orang punya tangan kiri yang lebih kuat. Ya, ada yang tangan kanannya lebih kuat. Terus beban jarinya itu paling besar itu di jari manis. Jari manis nih. Jari kelingking sekitar 8%. Aduh, kurang begitu kelihatan ya. Saya coba lihat yang coba kelihatan. Begitu. Tapi tangan yang sekarang ya, ini keyboard QWERTY tangan kiri itu lebih besar bebannya dibandingkan tangan kanan. Nah, ini memungkinkan terjadinya kelelahan di tangan kiri itu lebih cepat daripada tangan kanan. Terus keyboard QWERTY ini juga belum memberikan beban yang sama untuk jari-jari tangan kiri dan tangan kanan. Ada beban di tangan kiri itu yang lebih besar karena apa? Huruf konsonan yang sering kita pakai itu ada A, ada E, ya. Itu seringnya kan adanya kan di sebelah kiri, tangan kiri. A dan E. Ya, A, E, A, E, A, E. Jari manis, jari tengah, jari manis, jari tengah. Gitu. Ya. Nah, terus ada lagi, perintah-perintah tambahan pada keyboard itu lebih banyak terletaknya di bagian kanan. Misalnya ada backspace, ya, ada kursor, ya, itu lebih banyak di tangan kanan. Titik, koma, titik dua, itu ada di tangan kanan. Belum terdistribusi ke tangan kiri. Sehingga bisa menambah beban tangan kanan. Kesimpulannya untuk keyboard QWERTY ini itu belum mempertimbangkan masalah ergonomi karena belum ada keseimbangan beban antara tangan kiri dan tangan kanan. Cuma karena dia lebih dulu keluar, dia lebih dulu di launching, dia lebih dulu populer. Sehingga keyboard layout yang setelahnya muncul itu jadi tidak bisa melawan ini. Tidak bisa melawan QWERTY. Sama kayak kalau sepeda motor itu Honda ya. Yang pertama kali keluar itu apa sih? Honda. Jadi kita punya persepsi atau ini Aqua ini paling cocok. Ya Aqua. Produk air kemasan yang pertama kali muncul di Indonesia itu adalah Aqua. Sehingga orang-orang kita itu persepsinya air minum kemasan itu adalah Aqua. Kalau ke warung mau beli Aqua, padahal yang dikasih bukan Aqua. Bisa Fit, bisa
oleh mineral, bisa ada lagi yang lain-lain lah, banyak tuh ya. Tetapi namanya jadi Aqua karena dia yang duluan keluar dan dia yang lebih dulu populer. Nah, keyboard ini juga sama. Ya, padahal udah ada lagi yang keluar nih setelah itu. Ini Korak tahun 36, dia mencoba melihat ada prinsip biomekanisnya. Nah, layoutnya beda. Ya, layoutnya beda. Coba kita gedein dikit. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Key, ORST, YB, ZAE, HTOCK. Beda urutannya. Ada perpindahannya. Ya. Nah, ini dibalik. Kalau orang yang dominan tangan kanan, maka harusnya tangan kanan ini lebih besar bebannya ya, karena tangan kanannya lebih dominan. Nah, 56% ketukan ini ada pada tangan kanan, dan jari yang lebih banyak bekerja itu adalah jari telunjuk. Yang jari telunjuk, terus kedua jari tengah, yang terakhir itu jari manis. Karena kalau kita lihat dari antara telunjuk, tengah, dan jari manis ini yang paling kuat itu adalah jari telunjuk. Ya, jari telunjuknya. Nah, huruf yang ada pada baris tengah ini lebih sering diketuk kira-kira sampai 70%. Jadi yang di tengah, baris tengah yang ini lebih sering diketuk, itu sampai 70%. Karena posisi jari tadi ya, jari tengah, jari telunjuk, jari manis itu kan ada di tengah. Ya, nah, sehingga perpindahan antar baris, kita berpindah dari baris 1 ke baris 2, baris 2 ke baris 3, itu lebih bisa dikurangi, itu hanya sekitar 10%. Ya. Jadi jari ini travelingnya sangat minimal sekali, sangat minimum sekali, dia nggak loncat-loncat. Kalau dia pakai ini akan lebih sering dipakai, nanti dipakai lagi sini. Dia nggak sini atas ke bawah, atas ke sana, Kalau yang kita pakai sekarang kan begitu ya. Wah, kemana-mana jari itu. Cuma memang kekurangannya, kalau kita ganti, kita harus training lagi, kita harus latihan lagi. Ya, mungkin itulah kekurangannya. Karena kita nggak terbiasa. Supaya terbiasa itu kan harus latihan lagi. Ya. Di mana ini urutannya sudah sangat berbeda sekali. Gitu. Atau ada lagi yang seperti ini. Ini akhirnya karena keyboard QWERTY itu sudah populer, ya udahlah kita nggak bisa rubah lagi susunan huruf-huruf dan angkanya, ya tinggal kita buat lebih ergonomis saja. Caranya dengan memisahkan kedua bagian. Jadi ada bagian kiri dan bagian kanan itu dipisahkan, ya, di mana bagian kiri itu dan kanan ini dipisahkan dengan sudut 15 derajat. Dan dibuat miring ke bawah, ini ada miring ke bawah. Ya, gitu. Ini sangat nyaman, tetapi sangat mahal. Mahal sekali. Ini pengembangan lagi. Ya, pengembangan lagi. Kalau keyboard kita gunakan untuk satu tangan, ada yang namanya ini. Ini digunakan untuk menghindari terjadinya CTS. Kita udah belajar ya di MSD, musculoskeletal disorder. Sering menggunakan keyboard ini bisa mengakibatkan adanya disorder di CTS, carpal tunnel syndrome. Atau ini, ya, wah ini yang sekarang lagi ini ya, virtual keyboard, pakai infrared atau pakai laser, gitu. Ini virtual. Oke, selesai.